Ya, yang kecuali yang yang ada masalah gitu ya, bisa izin ke saya. Jika tidak ada masalah, saya minta untuk bisa menghidupkan videonya, gitu ya. Kita mulai perkuliahan hari ini tentang penilaian ekonomi sumber daya alam, gitu ya. Yang pertama, kita hari ini akan nggak banyak belajarnya ya, tapi teman-teman akan banyak membacanya, gitu ya, karena akan ada tiga paper yang teman-teman harus baca, gitu ya, teman-teman harus baca. Tidak harus selesai hari ini, gitu ya, tidak harus selesai hari ini, tetapi di sana akan ada dua tugas nanti ya. Yang pertama, tugasnya nanti teman-teman akan tahu, ada di dalam slide kita, yaitu tentang bagaimana teman-teman mengidentifikasi apa saja yang mungkin di dalam video nanti, gitu ya. Yang kedua, bukan summary atas paper yang kedua. Kalau di LMS itu namanya artikel yang kedua, gitu ya, yang tentang Malaysia. Jadi baiknya teman-teman justru saya pikir membaca dulu, baru yang videonya, gitu ya, karena di sana guide ya, yang paper itu adalah guide untuk teman-teman cara mengidentifikasi yang videonya sebenarnya, gitu ya. Jadi di sana teman-teman diminta untuk papernya itu, yang pertama adalah bentuknya tidak perlu panjang, gitu ya, mungkin ya 2 halaman cukup kali ya, 2 halaman cukup. Tetapi yang diperlukan adalah intinya teman-teman mengidentifikasi nilainya apa, lalu bentuk cara penilaiannya itu apa, gitu ya, bentuk penilaian, bukan caranya itu dalam artian belum sampai ke dalam metodologinya seperti apa, gitu ya, tetapi namanya dulu, gitu ya, sehingga teman-teman bisa tahu, oh ini harusnya penilaiannya berarti pakai ini, gitu ya, walaupun kita belum tahu cara menilai itu seperti apa. Yang kedua adalah tadi satu ya, nilainya kenapa, gitu kan adalah nilai direct use values, kenapa, gitu kan ya. Lalu metodologinya seperti apa, walaupun cuma sekedar namanya dulu, minimal teman-teman udah tahu. Yang ketiga, nilainya, dari nilainya itu berapa, gitu ya, nilainya berapa untuk luas berapa, gitu ya, untuk luas berapa. Namun di situ karena itu ada Malaysia artikelnya, jadi teman-teman bisa mungkin menggunakan itu paper tahun berapa, gitu ya, itu paper tahun berapa, gunakan kurs saat itu untuk ke rupiah, gitu ya. Kenapa saya minta itu? Nanti ketika teman-teman melakukan penilaian sendiri, teman-teman bisa membandingkan dengan yang teman-teman baca sekarang, gitu ya. Teman-teman, penilaian teman-teman jauh apa enggak dengan yang penilaian sekarang, gitu ya, yang teman-teman akan summary saat ini, gitu ya. Jadi mungkin kita belajarnya cuma sebentar nih ya, setengah jam atau satu jam maksimal. Setelah itu teman-teman akan membaca ada 3 paper, tapi yang paper kedua itu yang teman-teman summary, gitu ya. Dan setelah membaca, saya pikir summary dulu, gitu ya, baru teman-teman melakukan tadi ya, identifikasi nilainya dulu, minimal identifikasi nilainya dulu dari video yang akan nanti ada di dalam slide kita. Kapan dikumpulkannya? Sama seperti kemarin, dikumpulkannya yaitu sebelum belajar minggu depan, gitu ya. Jadi waktunya panjang, seminggu, jangan sampai kelewatan, gitu ya. Kalau kelewatan udah nggak ada dari saya udah nggak ada apa lagi ya namanya ya, nggak kius lagi, gitu ya. Misalkan, Pak saya coba tapi nggak bisa-bisa, gitu ya. Nah seminggu kemarin kemana aja, saya pikir bilangnya seperti itu ya, saya akan bilangnya seperti itu. Baik, kita mulai ya. Jadi di sini kita lihat valuasi ekonomi yang saya pikir teman-teman udah paham semuanya, gitu ya, karena ini ada semuanya di dalam ekonomi SDA, gitu kan ya. Cuman
Bedanya di sini teman-teman akan mencoba mengidentifikasi, jadi prakteknya gitu ya, kurang lebih prakteknya. Kalau kemarin kan teorinya ini nilai ini, nilai ini, nilai ini, gitu kan ya, use values, non use values, gitu ya, direct use value, indirect use values. Cuman nanti teman-teman akan belajar prakteknya di sini, gitu kan ya. Makanya di sini learning outcomes-nya adalah memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam dan lingkungan, gitu kan ya, memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam dan lingkungan. Pendahuluannya, arti penting memahami konsep nilai sumber daya, sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan sejahtera human welfare, gitu kan ya. Jadi sumber daya itu kan berarti resource. Kita tahu kalau dalam ekonomi, tugas ekonom adalah gimana, bagaimana mengalokasikan sumber daya alam atau sumber daya, gitu kan ya, yang terbatas. Nah, biasanya untuk mengetahui arti keterbatasan itu, ya kita lihat dari nilainya, gitu ya, seberapa besar nilai dia tersebut, gitu kan ya. Semakin besar nilainya, maka itu adalah semakin memiliki suatu value terhadap manusia. Dan juga kalau teman-teman dulu pelajari gitu ya, itu merupakan salah satu indikator bahwa ada keterbatasan atas barang tersebut, gitu kan ya. Nah, mengapa label nilai atau value sumber daya alam diperlukan? Karena kita tahu sumber daya alam ini kan manfaat dan dalam batasan yang luas, gitu ya, manfaatnya luas. Kita waktu belajar di ekonomi SDA juga tahu bahwa hampir sebagian besar, gitu kan ya, produksi barang dan jasa yang diperlukan manusia itu menggunakan sumber daya alam, gitu kan ya. Dan kita tahu juga nomor 2 di sini dikatakan aktivitas manusia berkontribusi pada laju hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan dari ekosistem, gitu ya. Kita tahu banyak kegiatan-kegiatan yang mendapatkan, kalau dalam bahasa ekonomi, externality kepada ekosistem, gitu kan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai dan bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat definisi di bawah ini, gitu ya. Nilai itu bisa didefinisikan baik dari segi kuantitatif ataupun kualitatif kalau di sini dibilangnya ya. Atau kita lihat kalau kualitatif atau disebutnya dengan kuantitas numerik atau numerical quantity yang bisa diukur, ditetapkan atau dihitung, gitu kan ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, yang diukur itu berarti kalau teman-teman mengukur ya kan berapa, misalkan bisa pengukuran fisik gitu kalau nggak salah, gitu kan ya, ketika kita belajar ekonomi SDM, atau pengukuran moneter, gitu kan ya. Lalu bisa ditetapkan, kita tahu ditetapkan berarti ini harganya sekian, atau dihitung. Dihitung itu biasanya dalam bentuk apa? Berarti kita melakukan bentuknya baik estimasi ataupun menghitung daripada komponen-komponennya. Tetapi kita tahu juga kualitas itu, nilai itu ada bentuknya sebagai kualitas sesuatu atau yang diinginkan atau berharga, gitu ya, yang mungkin agak sulit untuk dikuantitatifkan, gitu kan ya. Tetapi kita tahu kalau kita belajar ekonomi, utility, kita punya utility, gitu kan ya. Utility itu walaupun itu bentuknya kualitatif, gitu ya, kita berusaha untuk mengukurnya dalam bentuk kuantitatif, gitu kan ya. Itu makanya nilai ada 2, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif atau kualitasnya. Yang lebih berharga mana? Ini adalah contoh-contohnya nih. Saya mau panggil nih, gitu ya. Coba ya, saya mau panggil biasanya cewek sama cowok beda nih. Mbak Devi Permatasari, ada? Iya, Pak. Mbak Devi pilih yang mana? Yang kiri uang 100.000 atau yang kanan bunga dari seseorang yang spesial? Dan kenapa?
Nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya. Milih bunga sih Pak kayaknya Pak. Kenapa? Soalnya kan itu pemberian dari seseorang, jadi kayak nggak ada artinya gitu loh Pak sama uang. Oh, nggak. Semisalnya saya milih uang kan saya juga bisa beli bunga itu sendiri, cuma kan maknanya aja beda Pak. Oh Gitu. gitu ya. Berarti kalau Mbak Devi, walaupun bunga itu adalah secara kualitatif susah, nilainya tinggi gitu ya, tetapi secara kuantitatif walaupun susah ditentukan nilainya berapa, tetapi berarti kan lebih tinggi ya, kurang lebih daripada 100.000 ya. Betul nggak? Betul. Oke, baik. Mungkin agak beda nih kalau saya tanya sama cowok gitu ya, saya nggak tahu juga gitu ya. Coba saya tanya ke Komang, Reno Pandita. Gimana Mas Komang, ada nggak? Ada, Pak. Kalau Mas Komang pilih yang mana? Kalau menurut saya tuh, kalau dilihat dari harga keduanya itu, kalau bunganya bentukannya kayak gini berarti harganya juga lebih mahal bunga sepertinya, Pak. Jadilah saya lebih memilih bunga. Oh, lebih Kalau memilih dari bunga nilai juga, bunga tuh karena pemberian dari orang yang spesial tuh pasti lebih bernilai gitu, Pak. gitu ya, baik. Jadi kalau memang dia ngelihat dari jualan kayaknya ini gitu ya. Kalau dilihat dari bunganya banyak, mungkin kalau saya jual bisa lebih dari 100.000 juga gitu kan ya. Jadi Iya, Pak. ada nilainya juga, lebih bisa menilai, tapi mungkin beda seperti penilaian Mbak Devi tadi ya. Kalau Mbak Devi ngelihat dari segi intrinsiknya gitu ya. Kalau Mas Komang segi dari instrumentalnya nih gitu kan ya. Mungkin seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi ternyata sepakat nih dua orang tersebut memilih bunga walaupun di situ nggak ada angkanya gitu ya, nggak ada nilainya 100.000. Kalau yang duit ada 100.000. Nah, sekarang saya tanya lagi yang lain. Ini agak lebih susah lagi nih. Ini agak lebih susah lagi. Coba saya tanya lagi. Satu lagi wanita dulu ya, Mbak. Yang hubungin saya Mbak Sinta. Sinta Octavia ada? Ada, Pak. Mbak Sinta pilih gambar yang mana? Gambar yang menurut Mbak Sinta nilainya lebih, yaitu yang kiri ekosistem terumbu karang atau sebelah kanan ikan gitu kan ya? Ekosistem terumbu karang, Pak. Kenapa begitu? Karena itu rumahnya ikan gitu, Pak. Kalau itu nggak ada, ikannya nanti nggak banyak. Oh gitu ya, bagus. Gitu alasannya, boleh. Sekarang saya tanya lagi, kalau yang cowok mikirnya sama nggak ya? Coba saya nanya di sini nih. Agung Setio Nugroho ada? Ada, Pak. Pilih yang mana, Mas? Suka ikan apa enggak? Suka sih, Pak. Kalau menurut saya memang lebih ke ekosistemnya yang terumbu karang sih, Pak. Kenapa? Soalnya kalau terumbu karang tuh mungkin untuk tempat keindahan untuk wisata gitu mungkin nilainya lebih tinggi daripada ikan gitu, Pak, menurut saya, Pak. Oh gitu ya. Jadi Iya, Pak. kalau ekosistem terumbu karang ada nilai lain gitu ya. Iya, Ada Pak. nilai lain selain ikan itu sendiri gitu kali ya. Iya, Kalau Pak. Mbak Sinta tadi bilang kan rumahnya ikan gitu ya. Kalau nggak ada terumbu karang mungkin ikannya jadi nggak banyak juga gitu kan ya. Oke baik. Jadi teman-teman udah bisa ya. Ternyata sama nih antara dua orang milihnya sama. Ternyata ekosistem terumbu karang gitu ya. Ya bagus. Berarti sekarang teman-teman bisa pilih yang ini juga nih. Gitu kan ya. Bisa pilih yang ini juga nih. Coba saya tanya lagi adalah tadi cewek duluan ya. Sekarang cowok duluan deh. Gitu ya. Yang suka kontak saya juga nih, Mas Haro. Gimana Mas Haro? Pilih yang mana Mas Haro? Sebelah kiri kebun kelapa sawit atau sebelah kanan ekosistem hutan hujan tropis? Ekosistem hujan tropis, Pak. Kenapa begitu? Karena lebih banyak nilainya di ekosistem hujan tropis dibandingkan kelapa sawit. Kelapa sawit cuman, kalau menurut saya cuman hanya diambil buahnya saja, Pak, untuk dijadikan minyak. Oh gitu ya. Padahal kelapa sawit bisa dijual ya. Kalau ekosistem hutan tropis ada yang bisa dijual. Wisatanya, Pak, dan yang di dalamnya
hewan-hewan di dalamnya. Oh gitu ya. Oke, baik. Coba kalau sekarang gantian cewek yang saya tanya lagi. Siapa nih? Wahyu Ningtyas, ada? Ada, Pak. Gimana Mbak Tias ya namanya ya? Ya. Pilih yang mana Mbak Tias? Pilih yang ekosistem dan tropis, Pak. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kebun kelapa sawit itu hanya untuk konsumsi gitu, Pak. Kalau misal ekosistem hujan tropis kan benefitnya lebih banyak gitu, Pak. Bisa untuk paru-paru dunia, terus flora dan fauna di dalamnya, bisa untuk potensi wisata juga, Pak. Gitu. Bagus ya. Jadi pilihannya pada ideal semua nih. Coba saya mau tanya satu lagi deh. Mbak Hesti, ada Mbak Hesti? Ada, Pak. Mbak Hesti, kalau saya punya 1 hektar kebun kelapa sawit dan 1 hektar ekosistem hutan tropis, saya mau kasih ke Mbak Hesti. Mbak Hesti pilih yang mana? Pilih ekosistem hutan hujan tropis, Pak. Lahan 1 hektar hutan hujan tropis, Pak. Kenapa begitu? Padahal kelapa sawit 1 hektar itu bisa menghasilkan mungkin 3 miliar kali ya. Soalnya kan kalau hutan hujan tropis di dalamnya ada banyak-banyak hewan sama tumbuhan yang hidup gitu, Pak. Tapi kalau kebun kelapa Tapi nggak bisa dijual tuh, nggak bisa jadi mobil Fortuner. Iya sih, Pak. Gitu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah memahami ya, karena teman-teman sudah memiliki ilmu tentang ekonomi sumber daya alam, bahwa ekosistem mungkin orang-orang banyak melihat akan memilih kebun kelapa sawit kalau yang nggak tahu ya bahwa ekosistem itu penting. Bahkan kalau tahu pun karena dia tahu rata-rata orang hanya ngelihat dari apa? Dari yang direct use values-nya aja, gitu kan ya. Makanya kenapa banyak justru ekosistem hutan dijadikan kebun kelapa sawit, padahal teman-teman di sini milihnya ekosistem daripada kebun kelapa sawit. Tapi kenyataan di dunia, gitu ya, di real world justru sebaliknya, ekosistem hutan yang dijadikan kebun kelapa sawit, gitu kan ya. Karena yang tadi saya bilang, walaupun ekosistem itu adalah apa namanya, tadi kalau teman-teman bilang nilainya lebih gitu ya, tetapi banyak orang cuman ngelihat dari tidak dari total economic value-nya, tetapi hanya ngelihat dari direct use value-nya, gitu kan ya. Dari kelapa sawit ini bisa dijual nih, saya bisa beli Fortuner kalau saya punya 1 hektar kebun kelapa sawit, misalkan kayak gitu ya. Tetapi kalau saya punya ekosistem hutan hujan tropis dengan angka yang sama 1 hektar gitu ya, paling saya cuma ngelihat monyet doang nih, gitu kan ya. Nah, di sana mungkin bedanya antara persepsi antara orang yang mengetahui apa namanya pentingnya daripada suatu ekosistem dengan orang yang belum memahami hal tersebut, gitu kan ya. Oleh sebab itu, itulah kenapa pentingnya dalam penilaian ekonomi sumber daya alam, gitu ya. Kita ketahui bahwa sumber daya alam menyediakan berbagai layanan barang dan jasa yang sangat bernilai bagi manusia, tetapi kita tahu bahwa nilai itu berbeda-beda, gitu ya, dari berbagai disiplin ilmu. Ekonomi, walaupun kita tahu ada ekonomi sumber daya alam, tetapi kenyataannya sebagian besar negara, gitu ya, ketika menilai suatu ekosistem yang dinilai kebanyakan, kalau kita lihat dari APBN-nya, gitu ya, dari neraca suatu negara tersebut, gitu ya, cash flow-nya suatu negara tersebut yang dihitung pasti, gitu kan ya, termasuk Indonesia. Ketika kita nanya berapa sih pendapatan ataupun aset, gitu ya, sebagian besar akan menilainya dari kayunya, gitu kan ya. Walaupun kita tahu ada namanya ekonomi sumber daya alam. Ekologi juga orang melihatnya dari sisi yang berbeda, teknis juga melihatnya dari sisi yang berbeda, sehingga diperlukan penyamaan persepsi untuk penilaian sumber daya alam, sehingga seperti ada ya kalau baju ada price tag-nya gitu ya, ini nilainya sekian, ini nilainya sekian. Makanya tadi di tugasnya saya minta teman-teman memberikan
angkanya berapa, gitu kan ya. Kalau dirupiahin angka ini berapa sih, gitu ya. Nanti teman-teman bandingkan dengan penilaian teman-teman dengan tugas teman-teman yang bersama-sama, gitu kan ya, yang bersama-sama. Nah, sehingga kita tahu bahwa konsep nilai itu beragam ya, karena dia hanya itu nilai itu bentuknya adalah persepsi terhadap suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Kita tahu bahwa persepsi itu merupakan pandangan individu, dan kita tahu di Indonesia ada 270 individu. Jadi sangat mungkin akan ada 270 persepsi. Yang benar yang mana? Belum tentu yang benar yang 270, bisa jadi 270 plus 1 yang benar, gitu kan ya. Satunya itu yang punya siapa? Ya mungkin hanya Tuhan yang punya, gitu ya, yang benar-benar mengetahui persepsi yang benar-benar mengetahui nilai daripada ekosistem ini, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Pandangan individu atau kelompok terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma. Nah, iya, tadi kan udah jelas ya, teman-teman udah belajar ekonomi sumber daya alam, maka teman-teman memilihnya adalah ekosistem, gitu ya. Beda kalau saya tanya ke petani sawit, dia pasti akan milihnya kebun sawit, karena ini yang menghasilkan saya, gitu kan ya, menghasilkan uang saya, gitu kan ya. Oke. Sehingga nilai sumber daya alam beragam tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, ini nih menarik nih, saya lihatnya water and diamond paradox. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu water and diamond paradox. Ini saya pikir sangat bagus. Sebentar. Oke, kita lihat sama-sama water and diamond paradox. Ini ada di YouTube gitu ya, ada di linknya aja juga di grup, ada di slide, jadi teman-teman bisa lihat. Kita lihat sama-sama ya. Cuman kedengeran nggak ya? Kadang-kadang suka nggak kedengeran nih ya, kalau saya nyalain ini, biar kedengeran gimana ya? Kedengeran nggak? Suaranya dulu Pak. Apa? Share sound. Share sound tuh gimana tuh? Pada saat share screen Pak, ada di pojok kiri bawah, share soundnya itu di checklist Pak. Sebentar, coba saya cari dulu ya. Sebelah kiri mute. Sebelah kiri bawah ada tulisannya apa? Maksudnya gini Pak, pada saat Bapak share screen, kan ada pilihan nanti di pop-up-nya itu bagian kiri ada share sound. Share sound, oke, baik. Betul, coba ya. Coba. Kedengeran? Dengeran. Dengar Pak. Dengar Pak. Baik ya, kita coba lihat ya. Imagine you're on a game show and you can choose between two prizes, a diamond or a bottle of water. It's an easy choice. The diamonds are clearly more valuable. Now imagine being given the same choice again. Only this time you're not on a game show, but dehydrated in the desert after wandering for days. Do you choose differently? Why? Aren't diamonds still more valuable? This is the paradox of value, famously described by pioneering economist Adam Smith. And what it tells us is that defining value is not as simple as it seems. On the game show, you were thinking about each item's exchange value, what you could obtain for them at a later time. But in an emergency like the desert scenario, what matters far more is their use value, how helpful they are in your current situation. And because we only get to choose one of the options, we also have to consider its opportunity cost, or what we lose by giving up the other choice. After all, it doesn't matter how much you could get from selling the diamond if you never make it out of the desert. Most modern economists deal with the paradox of value by attempting to unify these considerations under the concept of utility, how well something satisfies a person's wants or needs. Utility can apply to anything from the basic need for food to the pleasure of hearing a favorite song, and will naturally vary for different people and circumstances. A market economy provides us with an easy way to track utility. Put simply,
The utility something has to you is reflected by how much you'd be willing to pay for it. Now imagine yourself back in the desert, only this time you get offered a new diamond or a fresh bottle of water every 5 minutes. If you're like most people, you'll first choose enough water to last the trip, and then as many diamonds as you can carry. This is because of something called marginal utility. And it means that when you choose between diamonds and water, you compare utility obtained from every additional bottle of water to every additional diamond. And you do this each time an offer is made. The first bottle of water is worth more to you than any amount of diamonds, but eventually, you have all the water you need. After a while, every additional bottle becomes a burden. That's when you begin to choose diamonds over water. And it's not just necessities like water. When it comes to most things, the more of it you acquire, the less useful or enjoyable every additional bit becomes. This is the law of diminishing marginal utility. You might gladly buy 2 or 3 helpings of your favorite food, but the 4th would make you nauseated, and the 100th would spoil before you could even get to it. You got bored of it or spent all of your money. Either way, you'd eventually reach a point where the marginal utility for buying another movie ticket became 0. Utility applies not just to buying things, but to all our decisions. And the intuitive way to maximize it and avoid diminishing returns is to vary the way we spend our time and resources. After our basic needs are met, we'd theoretically decide to invest in choices only to the point they're useful or enjoyable. Of course, how effectively any of us manage to maximize utility in real life is another matter. But it helps to remember that the ultimate source of value comes from us, the needs we share, the things we enjoy, and the choices we make. Oke ya, jadinya saya pikir sangat ilustrasi yang sangat bagus sekali dari Ted ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa sekarang tadi terakhir wanita kan ya kalau nggak salah. Sekarang saya mau nanya ke Mas Putu Raditya. Ya. Yang ambil dari cerita tadi, Mas Putu. Baik Pak, kalau yang saya lihat tadi itu kan semacam 2 pilihan yang kalau kita melihat hanya dari satu pandangan aja kan kita tahu bahwa berlian itu harganya mahal gitu. Tapi di satu sisi kita nggak bisa melihat hanya dari uangnya saja, tapi kita bisa melihat dari segi kondisinya juga. Tadi kalau dikatakan bahwa ketika panas masa iya kita milih berlian, itu kan nggak mungkin juga. Nah menurut saya segala sesuatu itu punya nilai Pak, tapi bagaimana kita bisa melihat mana yang lebih bernilai kondisi dan juga kebutuhan, dan itu juga terkait juga sih dengan yang namanya maximization utility dari manusia. Itu sih Pak menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih ya. Bagus. Sekarang saya tanya satu lagi nih biar sama nggak nih, Mbak Prianggita ada? Ada Pak. Ya, kalau Mbak Prianggita gimana nih menurut Mbak Prianggita? Anggita ya namanya kali ya? Iya Pak, Gita Pak, panggilnya Pak. Oh Gita, iya. Mbak Gita gimana? Kalau menurut saya, di antara dua pilihan antara berlian sama 1 botol air itu, nilainya tergantung sama kebutuhan kita Pak. Kalau misalkan kita dalam kondisi yang biasa gitu, pasti kita bakal ngelihatnya berlian tuh lebih bernilai gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan dalam keadaan tertentu kita lebih butuh 1 botol air minum itu Pak. Gitu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman paham gitu ya, bahwa nilai itu juga berbeda-beda gitu kan ya, tergantung situasi orang itu saat itu seperti apa gitu kan ya. Bahkan tadi dinilai kalau bedakan kalau dia cuma satu-satunya gitu ya, air di sana, maka dia nilainya sangat tinggi. Tetapi ketika kita bisa menemukan air jangka waktu tertentu gitu kan ya, nilai daripada air itu semakin lama kan semakin turun gitu kan ya. Kalau tadi kita lihat bahkan pada titik tertentu terjadi perpotongan, oh kalau memang airnya sudah banyak kita minum gitu ya, maka dan akan jadi lebih tinggi gitu kan ya. Tetapi kalau memang satu-satunya, ya tentu daripada kita ambil berlian tapi kita nggak selamat, ya nilai air adalah paling tinggi.
Jadi itu terkait sama yang tadi ya, yang saya tanyakan di depan, bahwa di sini teman-teman memandangnya ekosistem itu lebih baik semua gitu ya. Tetapi nanti kalau teman-teman melakukan survei gitu ya, teman akan melihat sesuatu yang berbeda gitu ya. Oh, ternyata banyak orang milihnya yang seperti itu ya, ataupun milihnya yang apa namanya yang benar-benar cuman direct use value-nya aja gitu, dan itu memang real terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi betapa pentingnya nilai tersebut karena banyak orang masih menilai dengan karena kondisi dia memang ya, karena kondisi dia menilai sesuatu yang terlihat saja sama dia gitu kan ya. Oke, jadinya bagus sehingga kita bisa lihat ada perspektif nilai menurut Nunes and Denberg. Ada 3 basis pengelompokan, ada berdasarkan spasial, yaitu ada bernilai lokal ataupun global gitu ya. Lokal itu berarti kalau di ekonomi sumber daya alam kita ngelihat nih suatu apa namanya sumber daya alam ini tuh sebenarnya manfaatnya hanya bagi semana gitu kan ya, maka nilainya seperti itu. Atau global ya bisa mendunia juga gitu kan ya, jadi bisa berbeda berdasarkan kerangka spasial atau kerangka wilayahnya. Bisa juga berdasarkan fungsinya, tadi yang contohnya adalah masalah tadi ya, bunga dengan duit gitu kan ya, apakah bentuknya instrumental value ataupun intrinsic value gitu kan ya. Tadi kalau nggak salah ada yang menilai berdasarkan instrumental value-nya gitu kan ya, ada juga yang berdasarkan intrinsic value-nya gitu kan ya. Ada juga dari pola pemanfaatannya, yaitu direct dan indirect. Nah, kita banyak yang di sini gitu kan ya. Kita banyak yang di sini lebih banyak kepada ngelihat direct dan indirect-nya. Ini udah ada di ekonomi sumber daya alam, kita tahu bahwa kita melihatnya dari total economic value. Ya kan? Yaitu dari use value, ada direct use value, indirect use value, option value, ada non-use value, existent value, dan bequest value. Gitu kan ya? Masih ingat nggak ini semuanya? Kalau saya tanya masih pada ingat nggak ya? Coba ya, saya tanya dikit ya. Satu, Mas Abdillah Arya, ada? Kalau use value itu apa ya? Berdasarkan itu aja, nggak usah harus sesuai buku banget, cuman yang kira-kira apa? Use value itu nilai yang didapatkan secara langsung dari sumber daya itu, Pak. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya ada saya Mas Johansson Petrus. Kalau non-use value berarti apa dong? Non-use value berarti kebalikannya, Pak. Nilai yang dapat tuh dari digunakan secara langsung. Oh gitu ya. Oke, baik. Coba kalau dipecah tuh ya, use value ada direct use value, indirect use value, dan option value. Coba saya mau tanya satu-satu. Mbak Elsa, kalau direct use value apa Mbak Elsa? Masih ingat nggak? Itu bisa dimanfaatkan secara langsung, Pak, baik konsumsi ataupun yang tidak dikonsumsi gitu. Contohnya? Kalau misalnya secara langsung berarti kita bisa manfaat, misal dari hutan mangrove kita bisa manfaatkan akarnya mungkin gitu Pak, atau bisa jadi tempat habitat budaya kepiting gitu Pak. Oke, kalau baik. secara tidak Baik. konsumsi, ya Pak. Baik, makasih. Lalu Mas Noval, kalau indirect use berarti kayak gimana Mas Noval? Indirect use mungkin yang nggak secara langsung dirasakan gitu Pak, kayak misalnya tadi ekosistem hutan tropis gitu kan, secara nggak langsung tuh apa yang memberi suplai oksigen dan lain-lain gitu Pak. Oke, bagus ya. Berarti udah pada bisa ya. Kalau saya nanya lagi, berarti ke Mbak Tita Suci, option value berarti bisa juga ya. Apa tuh kalau option value itu? Menurut saya, option value itu merupakan pilihan atas ketidakpastian dari sumber daya alam itu di masa depan, Pak. Contohnya, ada contohnya nggak ya? Mungkin kayak bahan bakar untuk transportasi atau untuk kegiatan lainnya, Pak. Mungkin di masa depan ada pilihan lain selain minyak. Oh gitu ya. Baik.
Boleh juga sih, tetapi lebih pasnya minyaknya itu gimana nih kalau kita pakai sekarang biar bisa juga masa depan tuh masih ada gitu kali ya. Oke, oke juga boleh tapi ya. Selanjutnya nih masih ada dua lagi ya. Saya minta Mas Ferdinand. Masih ada Mas Ferdinand? Ada Pak. Oke, nggak kelempar ya. Existent value apa tuh kalau existent value berarti Mas Ferdinand? Sepertinya Pak nilai existent itu nilai dari persepsi sebuah keberadaan sumber daya alam gitu Pak. Misalnya kayak hutan yang terancam punah gitu Pak, atau mungkin terumbu karang yang terancam punah. Gitu ya, jadi ada nilai sendiri kalau memang itu bisa existence walaupun kita nggak manfaatkan, itu ada suatu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi gampangnya kalau apa sekarang yang terdengar itu katanya harimau itu mau punah, nah itu berarti sebenarnya harimau itu punya nilai gitu ya. Kalau dia masih ada, itu punya nilai bahwa kita akan sangat bahagia gitu kan ya, kebetulan untuk kebahagiaan. Dan terakhir nih berarti harusnya lebih gampang lagi nih, saya minta tolong ke Mbak Arbonita, ada orangnya? Ada Pak. Request value apa jadinya? Seingat saya kalau request value itu nilai untuk mengetahui bahwa masa depan atau generasi depan itu memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya. Oke, baik ya. Jadi teman-teman udah paham semua nih kan ya, sehingga ke bawah ini udah nggak perlu saya jelasin lagi. Gitu kan ya. Udah nggak perlu saya jelasin lagi karena teman-teman udah baca semuanya. Kita tahu bahwa total economic value terdiri dari use value dan non-use values gitu ya. Sehingga teman-teman bisa ngelihat ada namanya active value, ada namanya passive values. Karena terkait penggunaan atau tidak penggunaan. Nah, ini keterangannya tadi, teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah contoh-contohnya, ya kan ya. Direct use value tadi udah diterangkan oleh teman-teman sendiri, gitu kan ya. Indirect use value juga sudah diterangkan teman-teman sendiri. Option value, non-use value, terdiri dari existent values ataupun bequest values. Nah, kita sekarang berarti langsung kepada selesai. Sudah selesai kan ya? Berarti ini adalah tugas yang pertama dan yang kedua sekaligus gitu ya. Kita lihat satu lagi itu coba ya biar nggak salah. Saya coba dulu tugasnya ada 2. Oke. Tugas pertama adalah yang artikel kedua, pastikan ini ya. Mungkin saya salah masukkan, bisa jadi juga gitu ya. Total economic value of ecosystem services in Malaysia, a review. Ada sekitar 17 halaman. Teman-teman melakukan summary gitu ya. Summary boleh aja diketik, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi hati-hati kalau ketahuan sama persis bisa bermasalah dua-duanya, gitu kan ya. Tugasnya tadi di sini dia mereview bahwa ada dia cara menghitung total economic value-nya, gitu ya. Jadi teman-teman ngikutin aja gimana cara ngitung total economic value-nya, apa aja nih nilai-nilainya gitu ya. Jika kita klasifikasikan direct use value-nya itu apa aja, indirect use value-nya itu apa aja, sampai terakhir tadi ya bequest value-nya itu apa aja, gitu kan ya. Lalu dari apa aja itu kira-kira dia melakukan nilainya pakai metode apa gitu. Walaupun kita belum tahu sama sekali mungkin ya metode ini tuh kayak gimana, kita belum tahu, belum perlu tahu juga gitu ya. Karena kita kan fokus kepada kemarin ya, yang kemarin aja gitu ya, ada 4. Tetapi kita sebutkan dulu sehingga jangan-jangan ini mirip nih nanti sama punya saya gitu kan ya. Lalu nilainya berapa gitu ya, nilainya berapa untuk dia sebesar apa, dalam artian kalau kayu berarti berapa berapa luas hutannya, kalau ikan berarti untuk berapa banyak atau berapa besar daripada kolam hektarnya gitu ya, kolamnya. Dan juga berarti kan akan
diperlukan apa? Nilai per hektarnya. Kalau gitu ya, kalau hutan misalkan 30 hektar, harganya 30 miliar, berarti kan 30 miliar bagi 30 hektar, berarti ada harga per hektarnya. Sehingga apa? Nanti bisa teman-teman bandingkan dengan nilai teman-teman di situ, yang teman-teman nilai nanti bareng-bareng itu berapa per hektarnya. Mirip-mirip nggak sih nilainya? Gitu kan ya, nanti perlu dibandingkan. Jadi seperti itu adalah yang pertama, ada 17 halaman, tetapi teman-teman diminta untuk membaca bukan hanya artikel kedua ya, artikel 1, 2, dan 3, namun yang di summary hanya artikel nomor 2. Selanjutnya yang tadi juga ya, mana tadi ya? Lalu yang ini juga ya, jangan salah. Setelah teman-teman melakukan summary, teman-teman udah tahu nih ya, oh ini ya berarti kira-kira nilai-nilainya ini, caranya seperti ini, baru teman-teman saya sarankan sih baru mengerjakan yang ini, tugas individu. Di sini ada linknya ya, ada linknya tuh YouTube juga. Jadi teman-teman lihat di YouTube gitu ya, ini apa saja, lalu melakukan nilai-nilainya. Teman-teman identifikasi nilainya gitu ya, dengan sehingga kita tahu total kira-kira kalau kita menghitung biodiversity in Tambrau, West Papua dengan total economic value itu kira-kira nilai apa aja yang mau kita nilai gitu ya. Yang mau apa aja yang kita nilai. Walaupun kita belum tahu nilainya berapa, caranya bagaimana gitu ya, tetapi kita bisa tahu sekarang oh ini nilai ini, nilai ini, nilai ini. Gitu ya. Ini berarti kalau seperti ini ya maksimal 2 halaman juga cukup juga gitu ya. Jadi total maksimal paling 4 halaman gitu ya. Untuk summary 2 halaman, ini cukup juga 2 halaman gitu kan ya. Jadi misalkan oh nilai direct use value-nya adalah burung Pak. Ini misalkan burung apa ini namanya? Gitu kan ya. Kenapa? Gitu kan ya. Kenapa burung ini bagian menjadi direct use value? Misalkan oh iya Pak, karena misalkan burung ini bisa kita makan, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Jadi jelas kenapanya, itu adalah tugasnya. Baik, sepertinya itu aja. Jadi teman-teman lebih banyak ngebacanya, yang bacanya ya, karena ada tiga paper, 3 artikel yang teman-teman harus baca untuk bisa memahami baik nih, gitu ya, apa aja biodiversity di Tambrau ini. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Pak, saya mau bertanya terkait tugas dulu terlebih dahulu, Pak. Iya, gimana, Mas Ini Radit? kan 2 tugas ini dijadiin 1 atau pisah-pisah nanti filenya, Pak? Ya, bagus ya. Jadi nanti akan saya bikin 2 link ya di LMS. Satunya adalah resume gitu ya, resume artikel, dan satunya adalah identifikasi total economic value gitu ya. Jadi teman-teman 2 halaman di yang nomor 1, 2 halaman nomor 2 gitu kan ya, bisa ya. Ada lagi? Baik Pak. Kemudian saya boleh tanya materi nggak Pak? Iya boleh, silakan. Gini Pak, tadi saya tertarik dengan yang penggunaan non-use value itu kan kita seperti memperkirakan apa penggunaan di masa mendatang, kan terminologinya kita baru memperkirakan begitu Pak ya. Betul. Nah itu bagaimana kita bisa menilai dalam konteks kalau penilaian itu kan ada science and art-nya Pak ya, dari segi science, dari mengkuantifikasinya itu gimana Pak ya, karena kita masih mengestimasi apa yang terjadi di masa mendatang gitu Pak, itu bagaimana ya Pak? Ya baik, bagus ya. Jadi pertanyaannya pertama, setiap orang tadi nilainya beda-beda gitu ya, nilainya beda-beda, tetapi ketika kita ingin menilai biasanya kita ngelihat dari rata-rata orang tuh nilai ini seperti apa gitu kan ya, nilai ini tuh seperti apa, karena tentu kalau kita nanya sama Mbak Tita Suci sama Mas Raditya mungkin nilainya lain gitu kan ya, tetapi mungkin dari segitu banyak perbedaan kalau kita lihat rata-ratanya itu sekian loh, kira-kira seperti ini, sehingga nilainya kurang lebih sekian gitu ya. Apakah nilai ini bisa berubah di masa depan? Bisa. Contohnya gimana? Oh, kalau Mbak Suci sekarang belajar lagi nih, gitu kan ya, tentang burung cendrawasih, gitu ya. Mbak Suci dan teman-temannya gitu, sekelompok besar akan menilai lebih lagi di masa depan, sehingga nilainya akan meningkat lagi di masa depan. Itu sangat mungkin sekali, gitu ya. Itu sangat mungkin sekali.
Sehingga mungkin nggak nilai kok berubah-berubah Pak, jadinya susah dong. Itu memang kendalanya, gitu ya. Itu memang kendalanya adalah penilaian sumber daya alam ini, Mak. Tetapi ingat, sampai sekarang pun semua nilai yang kita lihat itu biasanya masih sangat undervalue, gitu ya. Sehingga walaupun kita mungkin nilai masih undervalued, gitu kan ya, ada yang belum kita nilai, gitu kan ya. Tetapi minimal kita udah nilai, udah tahu, udah kasih tahu, ini tuh kalau berdasarkan penilaian kami, price tag-nya tadi kalau gitu ya, price tag-nya adalah sekian, gitu ya. Ini adalah sekian, sehingga kalau kita gabung, ini nilainya itu sebenarnya gede, gitu ya. Sehingga gampangnya tadi, Mas Radit kalau disuruh milih antara ikan sama apa tadi terumbu karang, ekosistem, Mas Radit punya keyakinan saya pilih segini karena kalau saya lihat total economic value-nya adalah sekian. Saya bisa jabarkan ini dan ini, gitu kan ya. Ini dan ini. Lalu gimana cara nilainya? Nah, itu nanti yang ada dalam tugas, gitu ya. Karena di dalam tugas itu nanti terutama teman-teman yang ketika meresum ada tuh dia gimana sih cara nilainya, gitu ya. Walaupun cuman belum dalam ya. Kalau terutama yang non use values itu nggak di penilaian sumber daya alam 1, itu penilaian sumber daya alam 2 ya. Itu penilaian sumber daya alam 2, tetapi minimal udah tahu oh caranya itu seperti ini, gitu ya. Pakai metodologinya namanya ini. Itu nanti ada yang menjadi tugas teman-teman. Gitu ya Mas Radit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi pas nih sejam, 8.29. Kalau nggak ada lagi, itu dulu dari saya. Teman-teman sekarang berarti bisa langsung download, gitu kan ya. Lihat videonya, ataupun baca papernya dulu silahkan, atau lihat videonya dulu, papernya baru ngerjain lagi videonya belakangan, gitu ya, biar bisa tahu koneksinya. Itu lebih bagus lagi, gitu ya. Baiknya aja seperti apa. Tugasnya berarti sampai minggu depan sebelum 7.30, gitu kan ya. Banyak waktunya, tetapi nggak ada. Kalau saya nggak mau ada nanti tiba-tiba ngubungin saya, Pak, maaf saya belum ngumpulin karena nggak bisa. Maka saya akan balas ngapain aja seminggu yang kemarin, gitu kan ya. Gitu kan ya. Oke, baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.